Shalom anak-anakku yang Ibu kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kembali bersama saya Ibu Acu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 7 semester genap. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan sehingga pembelajaran hari ini boleh memberkati kita semua. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami hari ini bersama dengan anak-anak kami kelas 7. Berkati anak-anak kami yang belajar, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui materi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau mampukan untuk boleh menyampaikan materi ini dengan baik dan anak-anak kami boleh memahaminya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu ini, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita dari judul Hati Nurani Memilih yang Benar. Kompetensi dasar 3.4, menganalisis sikap rendah hati, peduli, dan solidaritas terhadap sesama mengacu pada Alkitab. Adapun tujuan pembelajaran, menceritakan peran hati nurani bagi remaja, mempraktikkan cara mengambil keputusan yang benar melalui kegiatan role play. Adapun materi A. Pengantar. Apa itu hati nurani? Menurut Profesor Kaberten, hati nurani adalah instansi atau bagian dalam diri manusia yang menilai perbuatan manusia baik atau buruk. Hati nurani manusia adalah kedalaman termurni dalam jiwa manusia, juga berisi kesadaran. Dengan demikian, hati nurani tentu saja mengandung unsur logika. Pernahkah kamu merasakan hal ini? Kamu berbohong dan menyangkal apa yang telah kamu lakukan, tetapi kemudian ada suara dalam dirimu yang mengingatkan bahwa kamu telah berbohong dan suara itu telah mengikutimu. Seringkali manusia melakukan kesalahan dan tidak ada seorang pun yang tahu. Kemudian berusaha melupakannya dan menganggap itu tidak pernah ada atau terjadi. Tetapi ada suara hati dari dalam dirinya yang akan selalu mengingatkan tentang kesalahan itu. B. Peran hati nurani. Perhatikan contoh berikut dan coba tentukan pilihan dengan cara menuliskan tanda V pada pilihan, lalu ikuti kata hatimu dalam memilih. Nomor 1. Ibu sedang mengurus adik yang sedang sakit dan membutuhkan perhatian. Karena itu ibu tidak sempat mengambil jahitan di tempat kenalannya dekat rumah. Ibu minta tolong padamu dan mengambilkan jahitannya. Tetapi pada saat yang sama, 2 orang temanmu sudah menunggu untuk bermain sepak bola. Apakah kamu A. berangkat bersama temanmu dan mengatakan pada ibu kamu tidak dapat menolongnya? B. Kamu dahulukan penuhi permintaan ibu. Soal yang kedua, kamu dan teman-temanmu menemukan sapu tangan berisi uang yang jatuh di jalan. Kalian melihat waktu ada kakek dan nenek lewat di depan kalian dan sapu tangan itu jatuh dari tangan si nenek. Semua bersorak senang karena uang itu cukup untuk pergi ke warung internet untuk bermain game. Kalian berpikir uang itu ditemukan di jalan, berarti kalian sedang mujur. Menurut kamu, A. uang itu tak perlu dikembalikan. B. uang itu harus dikembalikan apabila kalian tahu orang yang menjatuhkan uang itu. Silakan nanti kalian boleh jawab sendiri. Ada 2 soal yang sudah ibu sampaikan tadi. Apakah arti
Apakah hati nurani dapat salah? Hati nurani berkaitan dengan kesadaran diri dan karena itu harus selalu dididik dan dilatih untuk membimbing ke arah yang benar. Menurut Profesor Berten, terkadang seseorang meyakini apa yang dilakukannya itu merupakan bisikan suara hatinya, padahal tindakannya itu salah. Misalnya, para teroris yang melakukan kekerasan dan pembunuhan, mereka meyakini apa yang dilakukannya itu sesuai dengan suara hati nurani. Jadi, suara hati dapat saja salah jika tidak dilatih dan dididik. Banyak orang bahkan bertindak berlawanan dengan suara hati nuraninya. Mereka memilih dan memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan suara hati nurani. Lama-kelamaan hati nurani mereka pun menjadi tumpul. Betapa pentingnya peran hati nurani bagi manusia. Bahkan Yesus mengatakan dari dalam hati manusia lahir kejahatan. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Hati nurani berperan dalam membentuk karakter manusia, terutama dalam kaitannya dengan pilihan dan pengambilan keputusan. Bagi remaja seperti kamu, amatlah penting untuk terus melatih dan mendidik hati nuranimu, sehingga dari dalam hati nuranimu lahir berbagai perbuatan baik ketika kamu harus memilih dan mengambil keputusan yang benar. Bagaimana caranya? Tekun berdoa dan membaca Alkitab serta mencontoh orang-orang yang dapat kamu jadikan teladan untuk kebaikan dan kebenaran hidup. Baik, ada kegiatan 1, belajar dari Alkitab. Ketika kamu masih di TK, pilihan dan keputusan yang ada masih sangat sederhana. Kamu memilih untuk makanan, teman bermain, dan bercerita. Semakin bertambah usia, semakin beragam pilihan dan keputusan yang kamu harus buat, dan itu semakin berat karena apa yang kamu pilih dan putuskan berpengaruh bagi hidupmu dari tingkat yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks. Hal itu makin berat apalagi jika berhubungan dengan manusia lain dan aspek emosi dan atau perasaan. Mari belajar dari Alkitab, contohnya bagaimana Yonatan, anak Raja Saul, memutuskan untuk menyelamatkan hidup Daud, sahabatnya, dari kejahatan ayahnya. Mari jawab pertanyaan berikut. Jadi pertanyaan ini nanti kalian jawab. Ini akan menjadi tugas kalian. Nanti kalian boleh silakan kerjakan di buku tugas, kumpulkan di Google Classroom. Soal nomor 1. Jika kamu adalah Daud, apa yang akan kamu lakukan menghadapi kejahatan Raja Saul yang ingin membunuhnya, padahal Daud berjuang membela bangsa Israel? Yang kedua, jika kamu adalah Yonatan, apakah kamu juga akan berpihak pada sahabatmu dan berkhianat terhadap ayah kandungmu? Kegiatan 2, berbagi pengalaman. Ini juga akan kalian kerjakan di buku tugas. Perhatikan pertanyaan berikut. Menurut kamu, apakah remaja kelas 1 SMP sudah mampu memilih yang benar dan mengambil keputusan yang benar? Yang kedua, apa peran hati nurani bagi kamu terutama dalam memilih dan mengambil keputusan? Yang ketiga, kamu tentu bertanya bagaimana caranya memilih yang benar dan tepat. Jadi tugas ini nanti kalian kerjakan, silakan kumpulkan. Baik, kita akan lanjutkan. Sebelum memilih dan mengambil keputusan, perhatikan hal berikut. Yang pertama, sebagai remaja Kristen, hal pertama yang kamu lakukan adalah berdoa, minta Roh Kudus membantu kamu. Yang kedua, kemudian kamu harus melihat apakah pilihan itu merugikan dirimu dan orang lain atau tidak. Yang ketiga,
ketiga, kamu harus mengutamakan kejujuran dalam memilih. Jangan memilih karena tekanan orang lain ataupun takut pada orang lain. Baik, kita sudah sampai di akhir, yaitu rangkuman mengenai tentang materi hati nurani memilih yang benar. Hati nurani manusia adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan terus dididik, dilatih supaya melahirkan perbuatan-perbuatan baik dan benar. Namun manusia hidup tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun semua yang dilakukan dalam bentuk tindakan turut berpengaruh pada orang lain, baik orang-orang terdekat maupun masyarakat secara keseluruhan. Jika hati nurani manusia terus diasah, maka akan melahirkan berbagai tindakan yang baik dan benar, dan dengan demikian membawa pengaruh positif bagi kehidupan pribadi dan orang lain di sekitarnya. Kesadaran hati nurani membuat manusia selalu berhati-hati, mempertimbangkan tiap kata dan perbuatannya sehingga hidupnya menyenangkan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Demikian tadi penjelasan mengenai materi kita yang berbicara bagaimana hati nurani memilih yang benar, dan kita tahu bahwa hati nurani itu adalah anugerah pemberian Tuhan yang pantas kita syukuri dan terus kita didik dan kita latih di dalam kehidupan kita, sehingga itu akan menghasilkan hal-hal yang baik di dalam pribadi setiap kita secara pribadi, yaitu sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Baik anak-anak, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah belajar bersama mengenai tentang materi hati nurani memilih yang benar. Mampukan kami Tuhan untuk kami senantiasa terus melatih apa yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi manusia yang tidak hanya untuk diri kami sendiri, tetapi kami mau berbagi kepada orang lain yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua melalui materi hari ini, biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.